warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Liazi khalaqal insani fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikil haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah. Karena atas kehadiran Allah kita bisa merasakan begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta begitu banyak nikmat-nikmat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kedua, marilah kita panjatkan selawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kehadiran baginda Rasulullah, kita telah dibawa dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Izinkan saya untuk membawakan ceramah dengan materi hindari zina dan pergaulan bebas, yang dimana kita hidup di zaman kebebasan yang seringkali mengabaikan nilai-nilai agama. Pergaulan bebas menjadi masalah yang begitu serius, apalagi di kalangan kita sebagai mahasiswa ini, yang bisa menjangkiti siapa saja. Remaja sebagai generasi penerus bangsa terpengaruh oleh budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa batasan yang jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama, apalagi kita di Universitas Islam Indonesia ini, UIN. Jadi kita seharusnya bisa menjaga diri kita dari berbagai banyaknya pergaulan bebas ini. Islam telah mengatur etika-etika pergaulan bagi remaja untuk mencegah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa perilaku yang perlu diperhatikan adalah: pertama, menutup aurat. Ini jelas, ya kan? Karena ini bisa mengurangi kita untuk mencegah kita dalam melakukan zina mata, ya. Dan yang jelas, menutup aurat adalah sebuah kewajiban bagi wanita-wanita muslim. Yang kedua adalah menjauhi perbuatan zina dengan menjaga jarak, batasan, dan pergaulan dengan lawan jenis. Sebagai contoh, misal, ya kan, kita biasa rapat sampai malam, kan? Sebagai mahasiswa yang dimana kita pasti rapat suka sampai tengah malam. Maka dari itu kita harus pintar-pintar menjaga jarak, menjaga batasan antara yang mana yang boleh dan mana yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahiyasatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Allah menegaskan dalam surat ini, dalam ayat ini, janganlah kamu mendekati zina. Itu berarti kan itu sesuatu yang mendekati saja tidak boleh, apalagi kita melakukannya, kan? Dan kemudian Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga pandangan dan memelihara hawa nafsu, seperti yang tertulis dalam Quran surah An-Nur ayat 30-31. Ya, katakanlah kepada seorang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya daripada yang haram. Ayat tadi mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum, yaitu wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Allah memerintahkan untuk menahan pandangan, memandang kepada orang yang diharamkan, termasuk bagian dari zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia ini telah ditentukan bagian dari perbuatan zina. Dia akan melakukan dan tidak ada hilah atau alasan atau sebab untuk menghindar darinya. Kedua matanya zina dengan melihat, kedua telinganya zina dengan mendengar, lidahnya zina dengan berbicara, kedua tangannya zina dengan menyentuh, kedua
kakinya zina dengan melangkah, serta hatinya zina dengan berkeinginan dan berangan-angan. Yang membenarkan semua ini atau melakukan perzinahan atau meninggalkan perzinahan adalah kemaluan hadis riwayat Muslim nomor 4802 Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Disebut zina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang, sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkannya, maka timbullah keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang laki-laki memandang wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas, dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan sesuatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang-orang yang demikian atau yang bukan mahramnya. Demikian ceramah tugas yang singkat ini saya sampaikan. Semoga kita dijauhi dari perbuatan-perbuatan tercela, keji, dan lain-lainnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa dijauhi dari segala perbuatan keji, mampu menjaga diri dan menjauhi perbuatan zina, karena sudah jelas zina adalah perbuatan yang sangat-sangat dilarang oleh Allah dan agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.